cowok Oriflame-an. Kenapa enggak? Video ini pas banget buat kamu cowok-cowok di luar sana yang pengen juga ikutan bisnis Oriflame. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di video kali ini seperti judulnya aku mau bahas video tentang gimana sih caranya cowok-cowok bisa ikutan bisnis Oriflame. Dan kali ini juga spesial aku menghadirkan salah satu upline aku di Oriflame dan cowok yang sudah menikmati reward banyak dari Oriflame. Ternyata terbukti loh kalau cowok juga bisa bisnis Oriflame. Halo Kak Mahar. Halo semuanya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya diganggu. Nggak apa-apa, santai malah seneng. Oke nih Kak, jadi kedatangan aku nih mau cerita-cerita sama Kak Mahar. Jadi pengen tahu aja gitu gimana pengalaman seorang cowok bisa di bisnis Oriflame. Oke. Nah, boleh banget dong Kak Mahar kenalan dulu sama teman-teman gitu, kelamannya. Oke ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Amirul Mahar Padipisan. Aku sekarang berusia 28 tahun teman-teman. Sebelum Oriflame-an, aku kasih tahu background aku dulu ya. Aku dulu lulusan S2 di Fakultas Hubungan Internasional, salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan sekarang udah full time Oriflame-an dengan penghasilan 7-10 jutaan per bulan. Lumayan banget ya Kak Mahar ya. Lumayan dong. Nah, jadi di sini juga aku mau kasih insight buat subscriber aku di luar sana, terutama cowok-cowok, tentang peluang di bisnis Oriflame nih. Dan aku juga udah buat banyak pertanyaan nih buat Kak Mahar gitu kan. Semoga nantinya bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke? Jadi langsung aja kita kasih nih Kak Mahar pertanyaan-pertanyaan. Oke, siap. Oke Kak Mahar, jadi dari kapan sih Kak mulai Oriflame-an? Oke, jadi aku itu sebelumnya ya, itu pernah menjalankan bisnis ya dari tahun 2014. Itu aku pernah melakukan bisnis biasa, seperti jualan. Terus aku juga pernah bekerja di salah satu LSM di kampusku. Juga aku pernah kerja di salah satu perusahaan IT ya yang berbasis di Jogja sebagai salah satu staffnya selama setahun gitu. Nah, jadi berarti sebenarnya Kak Mahar ini udah mencoba berbagai macam peluang kerjaan ya, dari mulai bisnis di industri mana-mana gitu kan, terus juga nyobain kerja kantoran, ya pernah kan? juga, iya. Terus apa yang akhirnya Kak Mahar memutuskan untuk Kak Mahar join Oriflame? Oke, jadi ini dimulai dari tahun 2016 ya teman-teman. Jadi saat aku bergabung di perusahaan IT di bulan Maret, nah istriku itu join Oriflame juga. Karena di rumah kan gak ada kerjaan, jadi gabung bisnis Oriflame. Sedangkan aku pergi ke kantor gitu. Nah selama 2 bulan itu aku memperhatikan bahwa istriku di rumah aja bisa menghasilkan uang ya yang setara dengan gajiku di kantor, yang dimana aku itu waktu itu masuknya sore dan pulangnya itu sampai dini hari gitu loh. Dan aku nggak pernah ketemu istriku ya? Ketemu tuh waktu di rumah aja, waktu udah tidur, terus aku bangun aja udah siang gitu kan, bangun agak siang, terus istriku udah sibuk sendiri gitu. Nah setelah itu aku memutuskan untuk belajar bagaimana sih sistemnya Oriflame itu, terus gimana sih cara kerjanya. Nah selama 2 bulan itu aku ngulik deh, dan akhirnya aku memutuskan untuk gabung di bulan Mei 2016. Nah sejak dari Mei sampai Juni itu aku bekerja bersama istriku dan berhasil mencapai di level 9% dengan penghasilan 500 ribuan per bulan waktu itu. Nah habis itu setelah 6 bulan berjalan ya teman-teman, sampai di bulan Oktober, akhirnya aku berhasil mencapai title di level 18% dengan penghasilan 2 kali lipat dari gajiku di kantor. Sehingga aku memutuskan untuk resign.
Tapi setelah Kamahar nih memutuskan untuk Oriflame-an, itu Kamahar juga mendapat dukungan dari siapa aja? Biasanya kan kalau kita yang memulai atau istilah itu kayak murtad gitu, pindah jalur kan dari yang kerja kantoran terus mencoba bisnis, itu banyak sekali pandangan yang kurang setuju atau yang negatif dari mungkin dari keluarga. Apakah ada yang menolak atau Kamahar langsung mendapat dukungan dari keluarga? Jadi gini, pertama tuh kan kita berdua kan dulu basicnya tuh entrepreneur ya, jadi jualan apa aja lah gitu ya, jualan. Waktu itu dulu kita punya brand hijab gitu kan, jadi kita di rumah aja tuh. Nah, orang tua kita kan bingung kan, di rumah aja ngapain gitu kan. Terus disuruhlah kita berdua mendaftar CPNS ya gitu. Nah, kan nggak tiap tahun ada tuh CPNS. Nah, waktu di tahun 2016 itu CPNS-nya di bulan September kalau nggak salah itu. Nah, maka dari itu istriku juga akhirnya aku tuh memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan IT itu. Nah, istriku bergabung Oriflame dan memberikan deadline kalau di September itu nggak berhasil menjalankan Oriflame, bakal masuk tes CPNS gitu, ngikut tes CPNS. Nah, tapi kenyataannya ya alhamdulillah ya nggak di bulan Septembernya itu, tapi di bulan Oktobernya itu istriku berhasil mencapai title senior manager dan aku di level 18%. Yang bonusnya juga udah lumayan banget udah sekitar berapa ya, 4 kali lipatnya dari UMR Jogja gitu kan. Maka dari itu ya udah, terus ternyata waktu istriku jadi SM akhirnya didukung sama orang tuanya, dan orang tua aku pun juga kayaknya sih nggak masalah, yang penting bisa menafkahi keluarga gitu kan, dan dari mana aja uangnya itu kan yang penting halal gitu kan. Jadi urusan CPNS dan lain sebagainya itu perlahan-lahan dilupakan gitu, dan akhirnya kita berdua didukung untuk menjalankan bisnis Oriflame bersama. Jadi memang harus ada pembuktian ya teman-teman, kalau dalam berbisnis itu mungkin awal-awalnya kita dipandang negatif gitu ya sama keluarga atau kurang didukung, tapi setelah ada pembuktian orang-orang yang dulunya tidak mendukung sekarang berbalik mendukung. Iya bener banget teman-teman. Jadi kayak aku gabung Oriflame nggak bilang orang tua ya, jadi kayak aku memakai waktuku di siang hari untuk menjalankan Oriflame, sedangkan di waktuku malam hari itu bekerja di kantor. Jadi kayak kerja 20 jam gitu kan, terus 4 jam tidur gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman, tapi hasilnya terbukti bahwa penghasilanku semakin membaik di Oriflame, sehingga akhirnya aku bisa memutuskan untuk mengurangi waktuku untuk bekerja, dan aku bisa punya waktu full dengan keluarga. Terus habis itu aku bisa punya kebebasan ya, mau kemana aja bareng istri, jadi nggak perlu nunggu-nunggu waktu weekend gitu kan. Jadi enak banget sekarang gitu. Wah, ini menarik teman-teman. Ya kan, berarti Kamahar ini nggak bilang-bilang dulu kan sebelumnya sama orang tua. Iya bener banget, jadi kayak aku sambil kerja juga sambil Oriflame-an. Jadi waktuku di siang hari buat Oriflame, di malam hari untuk kerja di kantor. Tapi itu ada pantangan atau tantangan tersendiri nggak sih? Iya, tantangannya cuma itu, kita kan akan berkurang waktu untuk santai-santai ya, untuk refreshing gitu. Ya nggak apa-apa, karena aku meyakini bahwa saat aku menjalankan bisnis Oriflame sambil bekerja, itu akan suatu saat mengurangi waktuku untuk bekerja. Itu aku mencapai 18% dan dapat gaji 2 kali lipat ya. Aku memutuskan untuk resign, dan sampai sekarang aku punya waktu full dengan keluargaku. Luar biasa. Oke, next nih Kamahar. Jadi apa sih sebenarnya yang dilihat Kamahar dari Oriflame? Peluang apa aja gitu yang sebenarnya bisa dilihat seorang cowok gitu ya, apalagi untuk mereka terjun di bisnis Oriflame? Oke, jadi yang pertama itu aku mau menegaskan bahwa Oriflame itu juga sama kayak bisnis di luar sana ya. Jadi ada transaksi jual beli juga gitu. Dan yang membedakan dari bisnis-bisnis biasa itu adalah di Oriflame itu kita punya yang namanya support system teman-teman. Jadi kayak misal kita beli barang ya, sabun gitu. Kalau di bisnis biasa, retail biasa itu kita beli sabun, kita nyetok gitu kan. Terus kita harus menjualnya dengan harga yang lebih tinggi gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di Oriflame itu kita beli barang kalau dari distributor gitu ya, kita anggap Oriflame itu sebagai distributor. Nah, dengan harga yang semua membernya itu sama teman-teman. Jadi kita dapat potongan diskon ya. Jadi kita menjualnya dengan harga retail yang sudah ditentukan dari Oriflame. Jadi kita tidak ada persaingan gitu sama member-member yang lain. Nah, selanjutnya gitu kita bakal ada namanya training untuk mengasah ya kemampuan kita untuk menjual, dan mengajak untuk teman-teman yang lain kalau mau melakukan resell gitu bisa bergabung dengan tim kita gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita berjualan biasa kan kita harus buka modal nih. Modalnya kan nggak melulu kecil gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau buka toko, paling nggak toko kelontong lah anggaplah. Kita mau nyetok barang kecil-kecil gitu yang banyak, minimal kan butuh modal jutaan ya. Nah, kalau di Oriflame lain teman-teman, kita sudah disediakan gudang sama Oriflame, kita tinggal melakukan transaksi penjualannya gitu. Jadi sebenarnya lebih memudahkan ya kan? Iya bener banget, jadi lebih memudahkan, dan di Oriflame sendiri udah ada sistemnya yang mengatur itu semua, sehingga kita tinggal melakukan penjualannya aja gitu.
Oke, Kak Mahar kan dulu dari 2016 ya, Kak Mahar. Nah, hal apa aja sih yang sudah Kak Mahar dapatkan selama Kak Mahar Oriflame-an? Oke, jadi alhamdulillah ya di Oriflame itu ada yang namanya Cash Award teman-teman. Aku sekarang sudah sampai saat ini ya sudah mendapatkan Cash Award 7 juta sama 10 juta gitu di tahun 2017 sama di tahun 2018 gitu kan. Habis itu alhamdulillah ya penghasilanku juga dapat lumayan ya 7 jutaan per bulan stabil. Karena banyak banget Iya, ya banyak hadiah-hadiah dari Oriflame. Banyak banget. Gitu. Nah, selain hadiah, itu Kak Mahar setelah Kak Mahar mendapatkan banyak sekali hadiah nih, apakah ada kesulitan-kesulitan selama Kak Mahar menjalankan bisnis Oriflame? Karena kan Oriflame sendiri jualan itu kok mayoritas produk-produk wanita ya kan? Nah, apakah itu mungkin kebanyakan ya cowok-cowok di luar sana tuh gengsi gitu untuk jualan produk-produknya, atau bahkan mereka cenderung untuk menarik diri sebelum mereka join Oriflame karena mereka melihat produk-produknya yang mayoritas produk-produk wanita. Jadi kalau menurutku sendiri ya, bisnis Oriflame itu malah salah satu bisnis yang menjanjikan gitu. Karena di dunia sendiri aja rasio cowok cewek itu lebih banyak ceweknya. Jadi kalau untuk cowok terjun ke bisnis kosmetik itu aku pikir ya itu adalah salah satu hal yang menjanjikan, karena kita punya temen cewek lebih banyak daripada temen cowok. Betul, setuju banget nih teman-teman, karena memang pasar itu lebih banyak wanita ya, jadi yang lebih konsumtif tuh kebanyakan tuh cewek-cewek. Jadi gitu, lebih betul. enak gitu kan. Oke. Sekarang berarti pertanyaan selanjutnya ya Kak Mahar ya. Nah, berarti Kak Mahar nih Oriflame tuh biasanya ngerjainnya apa aja sih Kak? Oke, jadi biasanya kalau aku ya berjualan biasa yang menawarkan produknya Oriflame, terus biasanya aku juga karena aku ada di salah satu komunitas yang namanya No Limit Club ya, itu aku bikin tools juga ya untuk mereka, untuk yang nantinya dipakai oleh teman-teman komunitas untuk mempromosikan produknya Oriflame juga gitu. Oke Kak Mahar, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, selama Kak Mahar Oriflame, hal apa aja sih yang Kak Mahar udah dapatkan selama berbisnis Oriflame? Oke, jadi yang pertama untuk dari yang paling kecil itu ya banyak yang namanya hadiah-hadiah bulanan dari Oriflame. Jadi banyak banget promo-promo. Nah, alhamdulillah tuh aku kejar terus ya, kayak knife set, terus habis itu rice cooker, ada juga berbagai macam tas, terus ada jam-jam juga. Tuh semuanya aku kumpulin tuh koleksi sama istriku. Jadi aku punya dua-dua tuh. Jadi nggak perlu beli ya? Nggak perlu beli, enak banget kan. Terus habis itu lanjut aku udah pernah dapat yang namanya Cash Award ya, 7 juta sama 10 juta itu di tahun 2017 sama tahun 2018. Nah, di tahun 2019-nya itu aku dapatkan ya yang namanya reward untuk jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Alhamdulillah tahun 2019 itu aku dapat yang namanya Gold Conference ya di Stockholm, di tempat Oriflame itu Itu jalan-jalan gratis. didirikan gitu kan. Jadi bisa lihat tuh gimana sih bentuknya tempat Oriflame didirikan gitu. Terus setiap tahun juga alhamdulillah aku dapat reward ya untuk jalan-jalan di dalam negerinya, itu dapat Beauty Entrepreneur Summit ya, biasanya tuh di Bali gitu. Jadi dari setiap tahun ada itu namanya holiday bareng gitu kan. Jadi istriku juga dapat, aku juga dapat. Jadi kita bisa liburan bareng tanpa ngeluarin duit. Ya gitu. bener banget. Kalau ngumpulin tuh lama ya Iya, ngumpulin duit buat pasti jalan-jalan. nabung ntar pakai kemana gitu kan. Nah, kalau dari Oriflame itu kita udah dijadwal teman-teman. Kalau teman-teman mau ya ngerjain, terus habis itu bisa dapat hadiah untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri ataupun ntar bisa liburan rutin di dalam negeri. Gitu. Luar biasa banget kan teman-teman peluang di Oriflame ternyata, dan cowok juga ternyata bisa. Banyak banget loh teman-teman waktu liburan tuh ketemu cowok-cowok gitu. Ternyata banyak, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk Kak Mahar. Jadi ada nggak Kak Mahar tips-tips buat cowok-cowok di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk terjun di bisnis Oriflame? Oke, jadi seperti yang aku katain itu ya teman-teman, yang tadi itu bahwa rasio cowok cewek itu lebih banyak ceweknya. Jadi kemungkinan untuk berhasil di Oriflame itu gede banget buat cowok gitu. Jadi tinggal kita ngalahin salah satu penyakit di dalam diri cowok itu adalah gengsi ya teman-teman. Jadi ya kurang-kurangin gengsi dulu ya untuk mendapatkan hasil di kemudian hari gitu. Jadi kalau untuk teman-teman ya, kalau misalnya bingung mau ngapain, terus nggak punya modal ya, modalnya dikit gitu, bisa teman-teman bergabung di Oriflame. Terus nanti kita akan mengajarkan ya semua hal, kita akan support tentang penjualan, tentang rekrutan reseller gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, diajarin ya di NLC itu ada yang namanya training online ya. Kalau sekarang lebih banyak ke online karena lagi pandemi gitu kan. Jadi kita bisa bergabung, terus nanti berdiskusi juga di online gitu kan, tentang gimana sih cara menjual, gimana sih cara ngajakin teman untuk jadi seller di Oriflame gitu. Oke. Nah, Kak Mahar, makasih banyak atas waktunya, udah juga cerita-cerita sama kita ya.
Nah, teman-teman mungkin itu tadi ya cerita-cerita dari Kak Mahar seputar berbisnis Oriflame gitu. Jadi kalau kamu juga cowok di luar sana yang masih ragu buat bisnis Oriflame, sekarang coba pikir-pikir lagi dan udah lihat video ini sampai habis, mungkin mulai terinspirasi dan mulai mau menghilangkan gengsinya, langsung cus aja join di Oriflame ya kan. Nah, terus juga kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan seputar cara berbisnis Oriflame ala-ala cowok, boleh banget buat catch up Kak Mahar, follow Instagramnya di sini, nanti aku tulisin ya. Oke, dan langsung aja tanya ke Kak Maharnya gitu. Makasih buat kamu yang udah tonton video ini sampai habis. Boleh kasih thumbs up kalau kamu suka sama video ini. Dan juga kalau kamu pengen tahu tentang video-video lain seputar Oriflame, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Makasih Semangat teman-teman. lagi.